Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Neneng Nur Intan, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian saya mengenai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, yang saya analisis melalui dua buah artikel. Satu dari jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan satu lagi jurnal internasional bereputasi Scopus. Mari kita lihat hasil analisisnya. Untuk artikel pertama yang saya analisis, judulnya Inclusive Learning Model with Local Wisdom for Gender Equality in Physical Education. Artikel ini saya ambil dari Cakrawala Pendidikan dan sudah Sinta 1 yang ditulis oleh Iketut Yoda dan kawan-kawan. Artikel ini menyoroti pentingnya pembelajaran PJOK yang inklusif, berbasis kearifan lokal dan berorientasi pada kesetaraan gender. Peneliti juga menggunakan model ADDIE untuk mengembangkan pembelajaran yang memberikan ruang setara bagi siswa laki-laki dan juga siswa perempuan dalam berpartisipasi di aktivitas fisik. Baik, lalu hal-hal penting apa yang saya temukan pada artikel tadi? Poin yang pertama adalah kesempatan setara dalam aktivitas fisik. Model pembelajaran inklusif ini memastikan semua siswa tanpa membedakan jenis kelamin memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan PJOK. Jadi, tidak ada lagi anggapan bahwa olahraga hanya milik anak laki-laki. Kemudian, poin yang kedua, penguatan nilai kearifan lokal untuk kesetaraan. Nilai Trihita Kirana dijadikan dasar untuk menanamkan sikap saling menghormati dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Ini menjadi contoh bagaimana budaya lokal bisa memperkuat nilai kesetaraan gender. Lalu, poin yang ketiga, dampak positif terhadap karakter dan kepercayaan diri. Penerapan model inklusif ini terbukti meningkatkan keaktifan, kepercayaan diri, dan karakter kolaboratif siswa. Mereka lebih saling menghargai, bekerja sama, dan belajar tanpa perbedaan. Selanjutnya, apa kaitan artikel yang sudah saya analisis dengan pengalaman saya mengajar di SDN 1 Pramuka? Saya menerapkan kesetaraan gender pada semua mata pelajaran, khususnya PJOK juga, dengan cara memberikan peluang yang sama bagi siswa laki-laki dan perempuan dalam setiap aktivitas. Selanjutnya, nilai kearifan lokal seperti kerjasama, gotong royong, juga saya terapkan melalui permainan-permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, caca burange, dan masih banyak permainan yang kami terapkan tanpa mempermasalahkan gender. Selanjutnya, pendekatan inklusif juga membuat siswa lebih percaya diri, lebih aktif, dan saling menghargai sejalan dengan penelitian yang ada pada artikel. Kesimpulan dari artikel tadi adalah model pembelajaran inklusif berbasis kearifan lokal dan kesetaraan gender efektif meningkatkan keterampilan, karakter, dan partisipasi siswa. Ini juga sama terjadi pada sekolah saya, SDN 1 Pamukti. Pendekatan ini membuat suasana belajar lebih adil, aktif, dan menghargai perbedaan. Saya menyadari pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, setara, dan mendorong potensi setiap anak. Oke, kita lanjut pada artikel yang kedua. Artikel ini berjudul Teacher Judgment and Gender Achievement Gap in Primary Education in England, Germany, and the US. Ini ditulis oleh Chick, Gentrap, and Seder dan kawan-kawan. Jurnal ini membahas bias penilaian guru terhadap siswa laki-laki dan perempuan dalam pelajaran bahasa dan matematika di sekolah dasar. Kemudian juga membahas dampak bias tersebut terhadap kesenjangan prestasi gender di Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Oke, hal-hal penting apa yang saya temukan pada artikel tadi? Yang pertama adalah bias penilaian guru, di mana
guru cenderung menilai lebih tinggi kemampuan bahasa anak perempuan dan anak laki-laki lebih tinggi dalam kemampuan matematika, meskipun kemampuan sebenarnya sama. Kemudian poin yang kedua, dampak terhadap senjangan gender. Bias penilaian berkontribusi memperbesar gap antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Penilaian guru tidak objektif dan dapat menciptakan efek ramalan yang terpenuhi. Ini berakibat nantinya semakin tingginya kesenjangan antara perbedaan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian perbedaan di antara negara, Inggris dan Jerman menunjukkan bias yang lebih kuat dibandingkan Amerika Serikat. Kemudian juga sistem pendidikan dan tingkat kesetaraan gender nasional mempengaruhi besar kecilnya bias pada guru. Nah, lalu apa kaitannya dari artikel tadi dengan modul yang telah saya pelajari? Keterkaitan dari artikel tadi ini kan meneliti membandingkan 3 negara, Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, sejalan dengan pendekatan pada modul komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang menelaah perbedaan kebijakan dan praktik pendidikan dasar lintas negara. Selanjutnya, isu keadilan dan pemerataan pendidikan. Pada modul yang sudah saya analisis menyoroti pentingnya kesetaraan akses dan hasil belajar. Artikel ini juga menunjukkan bahwa bias guru menjadi salah satu faktor penghambat keadilan gender di sekolah dasar. Kemudian yang terakhir, implikasi bagi kebijakan dan guru. Modul membahas pentingnya guru reflektif dan berperspektif gender. Artikel ini juga menegaskan perlu pelatihan guru untuk menghindari bias dan memperkuat asesmen objektif. Kesimpulan dan refleksi dari kedua artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan dasar tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tapi juga oleh kesadaran dan praktik guru di kelas. Sebagai guru, kita berperan penting menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan menghargai potensi setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin. Baik, itulah tadi kedua artikel yang sudah saya analisis dan dikaitkan dengan pengalaman saya dalam mengajar dan juga dikaitkan dengan modul yang saya baca. Saya tutup presentasi kali ini dengan sebuah kalimat, pendidikan yang adil adalah pendidikan yang tidak menilai berdasarkan jenis kelamin, tapi menghargai potensi setiap peserta didik tanpa batas. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.